Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wastirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnur rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli shiddatin wa dhiq. Bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman Islam, wabil khusus dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita curahkan, selalu kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, beserta para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita mengaku sebagai umatnya kelak diakui oleh beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin telah dibahas tentang untuk menjaga lisan. Sekarang Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad menyuruh kita sebagai mukmin sejati untuk apa? Untuk menjaga pendengaran dan penglihatan kita. Karena pendengaran dan penglihatan ini adalah jendelanya hati. Ya, jendelanya hati itu di pendengaran dan penglihatan. Kalau lisan itu apa yang ada di hati keluarlah lewat lisan. Hatinya baik, lisannya akan berkata yang baik, yang baik-baik. Nah, jadi kalau lisan ini pantulannya hati, tapi kalau jendelanya hati, namanya jendela juga itu kayak ventilasi, ya, menyerap matahari atau udara. Nah, perumpamaan telinga, pendengaran dan penglihatan basar ini sebagaimana jendela. Yang dalam rumahnya itu adalah hati. Kalau lagi panas, udaranya yang masuk panas. Kalau lagi hujan, berarti masuknya hujan adem. Nah, mempengaruhi keadaan dalam isi rumah. Nah, maka dari itu jaga kita punya jendela. Kenapa? Karena hati punya jendela. Kita mesti menjaga apa yang ada dalam hati kita. Dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, ini mempengaruhi hati kita. Kita hatinya mau panas, ya dengerin deh yang nggak baik-baik, lihat deh yang haram. Tapi kalau menjaga hati kita tetap rapi, baik, sehat-sehat aja, hati kita jadi hati-hati yang selamat, maka dengarkan yang baik, yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Kenapa? Karena dengan pendengaran dan penglihatan menjadikan hati ini bagaimana pendengaran dan penglihatan tersebut. Kalau seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mendengar sesuatu yang tidak pantas, maka akan ada pengaruhnya terhadap hati. Dan itu akan sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Karena hati ini lembut. Karena Allah ciptakan hati ini dengan yang sebersih-bersihnya, dengan bahan yang paling lembut. Sehingga kalau ada satu titik noda, gampangannya ini putih hati ini. Kalau ada satu titik tetes noda saja kelihatan tuh hitam sedikit. Kenapa? Karena putih. Hati itu seperti itu. Jadi kalau udah mendengar atau melihat satu perkara yang tidak pantas, maka akan masuk satu tetes, jadi hitam tuh hati. Dan akan susah diangkat lagi. Dari putih hitam mau diangkat ribet, susah. Maka dari itu kalau hati sudah terpengaruhi dengan sesuatu, akan susah untuk menghilangkannya. Maka dari itu seorang mukmin sejati mesti harus bersemangat untuk menjaga hati dan menjaga pendengaran dan penglihatannya dengan sesungguh-sungguhnya. Apa ini ada atas. Dari
melebihi dari anggota tubuh yang lainnya dari segala macam dosa dan berlebihan. Maksud berlebihan apa? Kalau ucapan orang-orang yang tidak layak, tidak perlu didengarkan, tidak ada gunanya, tinggalkan itu semua. Ayo dengarkan yang baik-baik. Masih banyak ucapan-ucapan nasihat-nasihat dari ulama-ulama. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dengarkan qasidah-qasidah yang di situ disebutkan, dipuji-puji sifat Allah. Di situ muji-puji sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada manfaatnya di situ. Kalau kita mendengarkan ayat Al-Quran, akan hati kita menjadi adem, menjadi baik, menjadi indah. Kalau kita mendengarkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pujian-pujian kepada Rasulullah, qasidah-qasidah, menjadi kerat-kerat hati yang tadinya kotor hilang, menjadi bersih kembali. Penyuciannya seperti itu. Jangan malah ditambahin dengan mendengarkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Kenapa? Tadi jendelanya hati itu pendengaran dan penglihatan. Kalau tidak menjaga pendengaran, hati kita gimana mau selamat? Gimana mau baik-baik sama orang? Ya, ada orang ngomongin gibah terhadap tetangganya. Kita dengerin. Akhirnya lama-lama timbul suudzon terhadap orang tersebut. Ya. Tadinya kita nggak tahu dia, tapi sering diomongin sama orang-orang. Wah, ini yang RT 6 begini. Kita nggak kenal sama orang ini RT 6. Sering dengerin nih, pendengaran kita terbiasa untuk mendengarkan hal tersebut. Lama-lama ketemu, oh ini orang yang RT 6. Yang ada timbul di hati suudzon. Ini orang begini kan. Jangan-jangan nih orang yang buruk, buruk. Kenapa? Karena sering pendengaran kita mendengar hal-hal yang buruk terhadap orang tersebut, padahal kita belum kenal. Maka dari itu jaga, bukan hanya lisan saja, wabil khusus lisan. Jangan malah kita yang menyebarkan ghibah. Ada orang yang kurang baik, perbuatannya husnuzan saja, mungkin lagi begini, oh mungkin lupa, oh mungkin belum mengerti. Jangan malah belum apa-apa udah nyampe aja sama teman kita, sama grup WA disebar. Hati-hati, mendengarnya aja bahaya, apalagi yang menyebarkan lisan. Kemarin jaga lisan. Jangan sampai ini terucap dari lisan kita ghibah, ngomongin orang lain, berbohong dan macam-macam dari kalam-kalam yang terlarang. Jangankan itu, mendengarnya saja sudah dilarang. Kalau ada orang ghibah, tinggalin. Kita nggak bisa nih. Mungkin kalau kita RT bisa kali, atau kita mungkin jadi orang terpandang. Ya. Kita bisa ngomong, tolong yang ghibah berhenti. Kita nggak ada mau ghibah. Tapi kalau kita belum mampu, kita mungkin biasa aja, orang biasa, nggak ada pengaruh. Mau ngomong begitu nggak mungkin didengar. Padahal ini kemungkaran, mestinya dicegah, mestinya dilarang, diberhentikan. Kita nggak ada pengaruh, tinggalin saja, jauh-jauh dari orang-orang yang ghibah. Larilah kalian dari penghibah sebagaimana kalian lari dari singa. Tuh ucapan sahabat Nabi Muhammad SAW, larilah kalian dari ghibah sebagaimana kalian lari dari singa. Maksudnya apa? Jauhin itu orang-orang penghibah. Nasehatin dulu, tapi jangan salah arti juga. Nanti kita jadinya apa? Timbul hati kita kebencian terhadap penggibah. Artinya apa? Udah diberi nasihat, tinggalkan gibah. Gibah tidak baik, haram. Kasih tahu apa mudaratnya. Apa nanti ancamannya orang-orang yang gibah, yang sering ngomongin orang lain. Masih dikerjakan, baru tinggalin. Dan kita mesti ada alasan. Kemarin udah dilatih kita punya hati. Kalau sudah mesti nasihat dengan kasih sayang, lemah lembut,
dan berhusnuzon. Kalau tidak sekarang, mungkin nanti terima nasihatnya. Setelah itu tinggalin dengan tanpa hati kita membawa kebencian. Emang susah orang gibah, dikasih tahu tuh. Kalau nanti kita dengan tidak kasih sayang, nggak sabar, nggak husnuzon sama mukmin lain, berarti kita juga yang punya hati sakit. Ingat, hati-hati, kita mesti menjaga hati. Intinya akhlakul karimah itu adanya di hati. Ya, yang membawa kemanfaatan kelak di akhirat hati kita. Yang membawa mudarat di akhirat kelak juga hati kita. Amalan-amalan yang kita buat, keburukan-keburukan amalan yang kita buat itu karena hati kita. Sombong karena hati, sehingga amalan kita tidak ikhlas. Riya begitu juga. Hasud begitu juga karena hati kita sudah rusak. Wal iyadu billah. Kita disuruh menjaga hati, mencintai mukmin sebagaimana mencintai dirinya. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ya, udah dibilangin nggak, jangan ghibah, bahaya ghibah, lembut ngomongnya, dan niat karena kesian sama dia, takut berdosa terus. Dan ghibah termasuk kabair, termasuk dosa yang golongannya berat. Kemudian husnuzon, mungkin sekarang belum bisa kali, mudah-mudahan kelak nanti jadi bisa penerima. Tinggalin aja udah, dan terus berdoa. Bahkan disuruh doain. Kalau dalam kitab Maulid, antuqabilal muzniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Ya Rabb, mudah-mudahan kau terima taubatnya orang-orang yang berdosa. Antuqabilal muzniba minna bil ghufran. Engkau terima dari golongan kami yang berdosa dengan ampunanmu ya Rabb. Wal musi'a bil ihsan, dan orang yang berbuat buruk dari kami dengan berbuat kebaikan. Doain orang-orang yang belum baik dari saudara-saudara kita yang mukmin supaya menjadi orang yang baik. Ya, jangan malah kita nilai orang. Jangan, bukan itu, ranah kita bukan di situ. Adapun kalau hukum itu adalah ketentuan. Tapi kalau menilai seseorang, ini orang nggak benar, nggak boleh. Ya, kita mesti doakan mereka menjadi orang yang baik. Ciri-ciri orang nggak boleh, perbuatannya kasih tahu, meninggalkan sholat, puasa, rukun Islam ditinggalkan. Kemudian akhlak seperti orang ghibah, jangan. Itu termasuk tanda orang yang maksiat, orang-orang fasik, orang-orang yang sering berbohong. Bahkan Nabi Muhammad mencirikan orang-orang munafik dengan 3. Itu maksudnya mencirikan, bukan untuk menilai satu orang. Wah, si fulan sih begini, munafik. Wah, si fulan, wah, jangan. Jaga hati kita. Nah, tadi itu semua dengan menjaga pendengaran dan penglihatan kita. Karena banyak seorang mukmin ini biasa, udah tuh kebiasaan, udah santai dengan penglihatan yang sekarang kita lihat. Akhirnya apa? Hatinya sudah mulai tidak ada ghirah. Maksudnya apa nggak ada ghirah? Biasa tuh kalau di kampung tuh kan kayak di sini nih, misalkan masjid kira-kira kalau mau dibakar atau mau dirobohkan pasti marah. Mau preman yang jarang sholat, biasanya kalau rumah ibadahnya mau diganggu pasti marah. Atau dulu, nggak usah dulu, sekarang ada orang-orang yang biasa makmurin masjid diserang preman-preman atau orang-orang yang nggak pernah sholat, pasti belain agamanya. Itu namanya ghirah. Tapi kalau kita sudah biasa melihat, wah, perbedaan jadi satu aja, lembut Islam, rahmatan lil alamin, baik-baik aja mau orang lain, ghirah akhirnya hilang. Nanti rumah ibadah kita
mau diapa-apain, oh iya biasa. Ya, kenapa ghirah tercabut? Kenapa? Penglihatan. Nih, jendela hatinya udah terbiasa dengan hal-hal yang menjadikan hati kita nggak ada ghirah. Ghirah itu kecemburuan terhadap agama. Ini adalah kewajiban seorang mukmin. Bukan dikira, wah Islam keras banget, nggak toleran. Bukan seperti itu. Itu namanya kecemburuan terhadap agama. Agamanya kalau diganggu, kita mesti bergerak, mesti menyatakan kecemburuan kita terhadap agama. Kalau mereka tidak ada ghirah, urusan mereka. Nah kita sekarang dibuat oleh media-media supaya santai aja kalau berbedaan, santai aja gini, ya dikasih penglihatan, pendengaran kita juga dikasih sesuatu yang menghilangkan ghirah terhadap din, kecemburuan terhadap agama, sehingga ketika rumah ibadah ataupun kegiatan-kegiatan agama mulai dikecilkan, mulai disudutkan atau bahkan dihilangin, kita biasa. Itu berbahaya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tuh, dalam Al-Qur'an dalilnya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ingat bahwa itu semua adalah ketakwaannya hati. Nah, sedangkan kita kegiatan-kegiatan kita mulai dikecilkan. Kenapa tidak ada penggerakan? Hati-hati. Hati-hati bahwa kita punya hati mesti diperbaiki. Kenapa? Mungkin kita sudah terbiasa mendengar perbedaan. Ayo jadi satu. Bagus. Bahkan itu bukan dari mereka. Islam sudah mengajarkan itu semua dari zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk santai aja dengan agama lain. Ya, tapi ini masalah hati. Kecemburuan terhadap agama ini mesti tetap ada dalam hati. Ya. Nah, jendelanya itu pendengaran dan penglihatan. Maka dari itu jaga pendengaran dan penglihatan kita. Jangan sering menyetujui hal-hal yang kita terhadap agama itu mengecilkan sekali. Sekarang terjadi nih, sehingga banyak musibah terjadi. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita punya kota, Allah jaga semua kita punya negeri dari segala macam musibah. Amin. Terjadi karena itu semua. Sekarang susah, media hebat. Nggak perlu kita jauh-jauh. Kalau dulu kita mungkin zaman dulu Depok ke Jakarta aja itu jauh banget. Wah, orang seberang ngomongnya. Dapat orang mana? Orang seberang. Ya, sekarang kayaknya gampang banget. Kenapa? Media udah gampang, bisa WA-an sama orang Saudi juga bisa. Ya, kayak seakan-akan dunia kecil. Tuh, media. Apa ini maksudnya? Yaitu untuk menjadikan ghirah kita hilang. Kita jadi kurang menghargai kita punya tempat. Jadi kadang kita kenal sama orang jauh dengan WA-WA-an, dengan kolega-kolega, kerabat-kerabat kerja, tapi sama tetangga nggak kenal, nggak deket, nggak kuat lagi. Termasuk juga agama. Media kasih tuh, ya nggak usah nyari TV lagi sekarang, di genggaman udah ada. Kita sendiri yang filter. Kalau kira-kira nggak manfaat, jangan dilihat. Tinggalin itu semua. Kenapa? Bisa berpengaruh terhadap hati saya nih. Kalau kita kembali, kita belajar lagi seperti orang-orang terdahulu, mendingan jadi orang dulu deh. Mendingan jadi orang kampung, terjaga dia. Nggak kenal tuh namanya WA, nggak kenal tuh namanya YouTube. Jadi nggak sembarangan lihat video-video, bukan yang haram-haram saja. Yang jelas haram, jelas kita mesti tinggalkan. Tapi berita-berita aja mesti kita filter. Ada YouTube pemberitaan tentang penjelasan tentang hak asasi manusia. Nyangkut-nyangkutnya akhirnya apa? Nyuci otak kita sehingga begini. Jadi
Sehingga apa? Nanti udah terbiasa, ada perbedaan baru, oh biarin. Itu hak asasi mereka mau maaf aja LGBT yang sekarang terjadi wal iyadzubillah. Ya, akhirnya musibah tuh turun. Yang kena bukan yang LGBT-nya doang, semua umat mukmin yang soleh pun kena juga. Maka dari itu jaga kita, pemikiran kita juga jaga. Tadi kita jangan sembarangan. Bener gak ini omongan? Kadang bahasanya bagus, hak asasi manusia, tapi isi videonya supaya hati kita menerima, supaya pemikiran kita jadi berbeda. Nih orang kafir nih begini biar maju, terbuka semua pemikiran, biarin mereka masuk. Ya, sedangkan Islam udah menjaga itu semua. Kalau pemikiran masih pemikiran, belum tindakan, terserah. Paham nggak? Kalau pemikiran doang, saya berpikir kalau ghibah itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa, asalkan jangan ghibah. Pemikiran Islam nggak ngatur pemikiran, ya. Tapi Islam ngatur amalannya. Intinya kalau udah ngomongin orang, ya udah haram. Pemikirannya mungkin sholat nih wajib atau nggak wajib, ya. Sholat atau enggak? Kita tanya, enggak. Kenapa nggak sholat? Karena kayaknya nggak wajib. Nah, hukumnya kafir. Kenapa? Udah menjadi keyakinan. Tapi selama dia tidak sholat, mikir doang, malas sholat, tar dulu. Mungkin ini belum nggak mikirin Islam. Nah, maka dari itu kalau kita buka sesuatu dari media, hati-hati. Ingat kembali lagi, ini apakah yang diajarkan oleh ajaran Islam? Sehingga hati kita terjaga dari pencucian otak mereka orang kafir. Berat sekali kalau udah kembali hati kita kayak orang-orang kafir, nggak ada ghirah dari agama, akhirnya nanti kejadian yang naudzubillah min dzalik. Ya, masjid-masjid nggak boleh pakai toa, ziarah kubur ditiadakan, acara-acara Islami, kegiatan Maulid, Isra Mi'raj, tadarus Ramadan dihilangkan. Idul Fitri, Idul Adha nggak diatur lagi sama pemerintah. Kenapa? Iya, itu kan nggak mungkin. Masa Islam doang? Agama di Indonesia kan banyak, ada 5. Masa Islam doang yang diatur tuh? Kenapa? Ghirah terhadap agama telah tiada. Nah, ini ancaman. Makanya pengertian terhadap itu semua dengan seperti ini, jaga hati kita. Kembali lagi ajaran Islam gimana sih? Tanya sama ulama-ulama. Perbedaan kita hormatin, tapi ghirah jangan sampai hilang. Caranya supaya ghirah nggak hilang, terjaga, jaga kita punya penglihatan dan pendengaran. Jangan sering baca-baca buku-buku tentang hak terus ngomongnya. Padahal kita dituntut kewajiban. Seorang mukmin itu wajib aja yang kita wajibkan. Apa yang diwajibkan oleh kita? Kerjain, jangan menuntut hak. Sekarang kan enggak, hak asasi manusia, enggak ada kewajiban manusia. Ya, padahal Allah suruh dalam Al-Qur'an, enggak usah jauh-jauh kalau kita membandingin Al-Qur'an. Yang Allah suruh apa? Yang Allah wajibkan kepada kita. Maksudnya apa? Yang dituntut Allah itu adalah kewajiban kalian sebagai hamba. Allah nggak menuntut hakku sebagai Tuhan. Allah nggak menuntut hak saya sebagai Tuhan, enggak. Tapi Allah menuntut kewajiban kalian sebagai seorang hamba. Makanya hati-hati, itu propaganda orang-orang Barat. Ya, ini semua diucapkan oleh kita semua, oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena zaman sekarang begitu kejadiannya, liberal pemikirannya, ya. Hilang ghirah terhadap agama. Kenapa? Terbiasa baca-baca dari propaganda orang-orang kafir. Hak asasi manusia, nggak usah jauh-jauh. Kewajiban kita baca kitab fikih, baca enggak?
Apa yang wajib bagi kita seorang mukmin? Bagaimana cara sahnya sholat? Ya, jangan minta haknya aja sholat. Masa saya sholat nggak kabulin doanya? Ya, tapi kewajiban kita tentang sholat tunaikan apa enggak? Ya, kita sholat sunnah sholat kerjain enggak? Kita sah-sahnya sholat udah mengerti apa belum? Puasa begitu juga. Yang lain-lainnya, bahkan doa, kita udah sebagai kewajiban kita berdoa, udah benar belum berdoanya? Sebagai seorang hamba, udah benar belum kewajibannya terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jangan minta ya Rabb, minta terus sama Allah, hak saya mana udah sholat. Ya, tapi kewajiban-kewajiban lain kita kadang lalai. Nah, ini yang mesti dirubah. Untuk menjaga hati kita, jaga itu semua, kembali baca Al-Quran, lihat yang baik-baik. Kenapa? Karena akan kembali hati kita menjadi bersih dan kembali ke fitrahnya, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berupa hati yang bersih. Karena hati nggak bisa bohong. Hati kalau udah ngelihat yang benar akan serak. Tapi kalau hati udah mulai agak sedikit nggak serak, maka tinggalkan itu semua. Nah, kadang hati ini dari seorang mukmin itu melihat terhadap dunia dengan penglihatan mengagung-agungkan dunia, ingin sekali untuk mendapatkan dunia tersebut. Ingat bahwa dunia itu adalah fitnah. Adapun dalamnya itu intisarinya adalah ibrah, ada hikmah di sana. Nah, kalau penglihatan aja, melihat saja mungkin ada mobil, seorang pakai mobil, rumahnya bagus, rezekinya lancar. Kita mungkin lihatnya cuman, wah mewah banget hidupnya. Karena penglihatan itu penglihatan zahir saja, penglihatan kita. Tapi kalau batin, kita lihat Allah berikan kepada dia nikmat, Allah berikan dia amanah, Allah berikan kepada dia rezeki yang lebih. Mungkin Allah jadikan dia orang-orang yang lebih bisa menyalurkan kepada yang kurang. Dan ingat, kalau kita dengan ibrah, dengan hikmah, kita lihat belum tentu orang-orang yang lebih itu, yang mewah itu bahagia. Kenapa? Bukan ukurannya dengan benda, dengan harta, dengan kemewahan itu semua kebahagiaan. Nggak sering, nggak jarang kita lihat orang-orang yang nggak punya rumah ketawa-ketawa seneng. Orang-orang yang ngamen di pinggir-pinggir lalu lintas, di pinggir-pinggir lampu merah, senang-senang aja hidupnya. Ya, kenapa? Bahagia nggak ditentukan dengan harta. Begitu juga kesedihan tidak dihitung dengan kemelaratan, bukan. Nah, ini ibrahnya. Nah, hati ini melihat ibrahnya. Kalau hati kita tajam, kita akan berpikir orang-orang ini mereka orang Allah yang berikan amanah, Allah berikan anugerah. Ya Rabb, meminta doa, ya Rabb, kalau memang itu semua membuat mereka menjadi dekat kepadamu, maka jadikanlah itu semua mudah bagi mereka. Ya Rabb, kalau mereka berat, kalau mereka orang-orang yang hidupnya susah, Engkau tidak berikan kelebihan dalam harta mereka, kesenangan, berikan mereka kesenangan terhadap itu semua. Ganjaran ya Rabb dengan kesabaran mereka. Hati itu seperti itu. Maka dari itu, kalau penglihatan biasa melihat terhadap keindahan dunia, maka hati melihat terhadap ibrahnya. Karena seorang mukmin sejati, kalau sudah beberapa banyak seorang mukmin melihat terhadap dunia, tapi akhirnya hatinya mulai condong terhadap dunia. Kenapa? Karena telah memandang dunia ini adalah tujuan. Dunia udah menjadi tujuan mereka. Wah, pokoknya saya pengen rumah saya gede, duit saya banyak, mobil saya banyak, saya punya motor, punya kelebihan-kelebihan lain.
Jadi tujuan. Sehingga apa? Hatinya juga condong terhadap dunia. Maka dari itu hati, penglihatan kita mesti dijaga. Itu termasuk tadi, ya, jaga jangan sampai kena propaganda orang kafir, ya, yang terus mengagung-agungkan dunia. Kita sekarang suka ngiri kalau lihat orang yang gajinya nambah, ya, mobilnya tambah baru, pangkatnya terus naik, rumahnya makin bagus, renov terus, ngiri itu. Ya, nah berarti kita telah condong terhadap cinta terhadap dunia. Hati-hati. Berapa banyak dari kita yang kadang ngiri sama orang. Ya Allah, bapak-bapak udah tua masih sering ke masjid. Ya Allah, ada orang yang kakinya pincang masih datang ke masjid. Ya Allah, ada orang-orang yang buta tapi masih mau menghafalkan Al-Quran. Banyak yang kayak begitu. Ya, termasuk tuh ghirah agama sudah berkurang, hati kita sudah mulai tidak baik. Kenapa? Lihat diri sendiri. Kita lebih iri kemana? Iri terhadap orang-orang yang taat kepada Allah atau orang-orang yang mengumpulkan dunia? Itu sering tuh kalau orang kumpulin dunia, wah dapat lagi. Waduh, dari YouTube gajinya gede banget, bisa jalan-jalan ke Turki, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ngiri kita, pengen banget tuh. Nah, berarti hati kita lebih condong terhadap dunia. Wal iyadu billah. Maka hati-hati, jaga hati kita, perbaiki hati kita. Tapi kalau hati kita suka ngirinya sama orang-orang yang, ya Allah, muda-muda udah ngapalin Al-Quran. Coba saya dulu muda ngapalin Al-Quran. Ya Allah, ada orang yang kurang dalam hal fisiknya tapi rajin banget ke masjid. Ya Allah, ada orang-orang saudara saya lisannya agak sedikit cadel tapi baca Al-Qurannya rajin banget, semangat. Nah, kalau begini berarti hati kita hati yang baik. Nah, maka dari itu kalau kita mau lihat hati kita lihat sendiri, kita perbaiki sendiri, jaga pandangan terhadap pengagungan terhadap dunia. Itu udah mereka yang dapatkan. Kita ambil ibrahnya, hikmahnya apa? Bahwa kita mengambil hati kita selamat sehingga kita tidak melihat terhadap dunia itu sebagai tujuan. Kita ingin hati kita yang selamat, hati kita yang kaya, yang mewah-mewahan. Dengan apa tadi? Kita lebih mengutamakan orang-orang yang taat, yang mengambil jalan ukhrawi. Ya, lihat mereka-mereka itu. Jangan melihat orang-orang yang dapat kemewahan, lihat mereka-mereka. Nah, sehingga hati kita nanti tercetak hati-hati yang selamat, hati-hati yang baik. Sehingga kita ingin kayak mereka, kembali baca Al-Quran, datang terus ke masjid, ingin terus tadarrusan, ingin terus berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita disuruh menjaga mata kita, pandangan kita dari segala macam kemewahan-kemewahan dunia yang mengagung-agungkan kemewahan dunia. Maka dari itu jangan kita lihat kecuali dengan niat iktibar. Ambil ibrahnya. Apa dari segala macam ibrahnya? Yang artinya apa? Tidak antadzkura indan nadhar ilaiha an hatafna wa tadhhab. Ingat bahwa itu semua akan hilang, akan binasa. Ya. Ma'annaha hakikatan min qablu ma'dumah. Sebelum kita punya HP tadinya belum. Ya. Jadi kalau nanti hilang santai aja. Orang tadi saya sebelumnya belum punya, ya. Saya punya mobil. Nanti waktunya mungkin udah jatuh, diambil. Ya udah enggak usah panik. Sebelumnya juga kita belum punya. Ingat tuh, ibrahnya itu. Dunia itu intinya seperti itu. Kita tadinya ada nggak pakai baju, jadi pakai baju. Nanti juga bakal nggak pakai baju. Begitu juga yang lain-lainnya. Rumah, sebelumnya kita belum punya rumah. Alhamdulillah bisa kebeli rumah di Sawangan. Ya, ada saatnya udah nanti kalau kita insya Allah terus rezekinya baik. Kalau nggak usah frustasi. Ya, kenapa? Ingat, ini semuanya dunia, bakal nantinya
hilang dan binasa. Wa annahu kam nadra ilayya ahadun minal adamin fadhahaba wa baqiyat hiya. Berapa banyak mukmin orang-orang mukmin, ilaiha ahadun minal adamin fadhahaba wa baqiyat hi. Ya, maksudnya berapa banyak orang-orang dari Bani Adam melihat, memandang terhadap dunia itu, mengagungkan dunia, tapi akhirnya hilang binasa. Wa kam tawarathuha khalafun an salaf. Berapa banyak warisan-warisan yang ditinggalkan orang terdahulu dari orang-orang salaf, orang-orang yang terdahulu. Wa idza nazarta ila mawjudat fanzur ilaiha nazral mustadil biha ala kamalil qudrati mujidiha wa bari'a subhanah. Kalau kalian melihat dari keadaan atau wujud-wujud yang ada dalam dunia ini, lihat dengan penglihatan yang mengecilkan. Kenapa? Karena yang buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita mulai mengagungkan dunia, ingat Allah lah penciptanya, semua Allah yang kehendaki. Maka kita mestinya lebih melihat keagungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fa inna jami'al mawjudat tunadi bi lisan haliha nidaan yasma'uhu ahlul qulub al munawwarah. Karena semua yang ada di muka bumi ini, mereka akan memanggil, akan berteriak untuk semua itu dengan panggilan yang didengarkan oleh orang-orang khusus, orang-orang yang hatinya bercahaya, yang melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua iktibar, hikmah-hikmah yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua bisa kita dapatkan, kita rasakan ketika hati kita telah bersih, telah mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati yang bersih. Allah lihat hati yang bersih itu yang Allah pandang. Kalau hatinya masih kotor, mau amalannya 1000 rakaat, Allah nggak peduli. Tapi kalau 2 rakaat tapi hatinya hati yang bersih, nah itulah hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya jaga jendelanya hati, yaitu pendengaran dan penglihatan kita. Jangan sering-sering mengagungkan dunia. Kalaupun mengagungkan dunia, ingat yang ciptakan adalah Allah. Kalau belum bisa begitu, ingat bahwa dunia ini akan binasa nanti. Emang berapa banyak yang diwariskan dari orang terdahulu? Bapak kita mungkin, kita punya keturunan, kita punya enjit, kita punya garis keturunan orang-orang raja dulu di Jawa mungkin, atau mungkin kita keturunan orang-orang ningrat. Ya, mana sekarang warisannya hilang, habis. Itulah maknanya dunia. Dengan kita pandangan seperti itu, hati kita selamat, hati kita menjadi hati insyaallah hati-hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandang mereka orang-orang soleh, yang di situ mereka orang-orang soleh hanya hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka mengagungkan mereka sehingga hati kita akan condong untuk mengikuti mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang bercahaya, hati yang memandang dengan pandangan Allah, hati yang dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kekuatan taufik hidayah untuk menjaga pendengaran dan penglihatan kita, sehingga niat kita menjaga hati, niat kita untuk menjadikan hati kita hati yang selamat bisa tercapai, menjadikan kita orang yang makin taat kepada Allah, orang-orang yang mencemburu, girah, kecemburuan terhadap agama kita makin tinggi, sehingga kita makin peduli terhadap syariat-syariat Allah dan syariat Rasulullah, dan hati kita terus mengingat Allah, hati kita yang takut terhadap Allah dan Rasulullah melebihi takut-takut terhadap yang lainnya. Hati kita menjadi hati yang
lebih mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, lebih daripada mencintai kita terhadap keluarga kita, lebih daripada mencintai diri kita, lebih mencintai daripada segala macam yang ada di dunia. Dan mudah-mudahan dengan hati kita yang seperti itu, Allah selamat kita di dunia dan akhirat, dan kita dipertemukan dengan Allah dengan hati yang selamat, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Hadzal wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.